Insyaallah taala kita akan lanjutkan kaidah yang kedua dalam pelajaran kita. Wa hadza majlisu ar-rabi' min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية اللهم اغفر لنا يا الله أمكن لكامي ولأستاذنا dan guru kami وللحاضرين dan yang hadir di majelis ini وللمسلمين أجمعين dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang kedua. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua adalah diambil dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Dan sekali lagi beliau mengambil judul itu langsung mengambil dari ayat suci Al-Quran, dan ini boleh kita memberikan judul apakah kegiatan ataukah tulisan, bisa mengambil dari narasi ayat suci Al-Quran, begitupun juga dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, kalau kita mau bikin judul kegiatan, apa judulnya? Ya, bilang saja contoh manusia terbaik. Ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, barakallahu fik. Dan seterusnya. Kita baca kaidah ini dan kita berusaha untuk menghafalkannya. Wa asa an takrahu syai'an 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 wa huwa khairul lakum wa huwa khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik, jadi coba dibagi 3 kaidah ini. Ya, pertama, kalimat yang pertama, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, sampai di situ di koma, ya. Itu kalimat pertama. Kemudian yang kedua, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Wa asa. Wa itu apa artinya? Dan. Asa itu boleh jadi. Jadi asa artinya boleh jadi. Antakrohu, apa itu antakrohu? Kamu membenci sesuatu. Ya, kamu membenci. Syai'an, sesuatu. Ya, jadi wa artinya dan, asa artinya boleh jadi, antakrohu kamu membenci sesuatu. Wa huwa syai'an, apa artinya syai'an? Sesuatu. Wa huwa khairul lakum, padahal ia amat baik bagimu. Ya, itu ya. Itu kalimat pertama, itu artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Apa ayatnya itu? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kemudian kalimat yang kedua ini mirip ya. Wa asa dan apa? Dan boleh jadi antuhibbu. Antuhibbu itu apa artinya? Kamu menyukai. Jadi kalau di atas tadi antakrohu, kalau yang di bawah antuhibbu syai'an artinya sesuatu. Wa huwa syarrul lakum, padahal ia amat buruk bagimu. Ya, kalau di atas tadi amat baik. Sekarang wa huwa syarrun amalu. Jadi khairun artinya kebaikan. Kalau syarrun artinya keburukan. Ya. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui, wa antum, apa itu kalau antum? Dan kalian la ta'lamun, kamu tidak mengetahuinya. Ya. Jadi antum ini jamak dari anta. Anta itu satu orang, kalau antum itu banyak orang. Ya. Ya, Masya Allah. Kita ulangi lagi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Baik. Jadi ini usahakan dihafal. Kaidah-kaidah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Insyaallah siapa yang bisa hafal kaidah-kaidah ini ya akan mendapatkan hadiah khusus ya, naik umroh insyaallah taala. Bagi. Baik. Jadi dihafal baik-baik ini kaidahnya. Kaidah dari surah Al-Baqarah ayat 216. Nah, ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang memiliki pengaruh mendalam bagi kehidupan, khususnya bagi orang yang memahami dan mencermati kandungannya, menjadikannya sebagai bimbingan dan petunjuk. Sebuah kaidah yang memiliki relasi dengan salah satu pokok agama yang agung, yaitu iman kepada takdir. Baik, jadi kaidah ini itu inti pembahasannya adalah tentang iman kepada takdir. Itu bisa ditandai itu kata iman kepada takdir. Jadi pokok pembahasan kita di kaidah yang kedua adalah bagaimana kita percaya terhadap iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang tentunya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kaidah ini Allah sebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, di mana awalnya berbicara tentang konteks kewajiban perang di jalan Allah. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Baik, jadi konteks ayat ini itu berbicara tentang perintah perang fisabilillah. Perintah orang-orang beriman disuruh untuk perang. Kemudian ayat ini turun untuk menjelaskan apa yang disangka namanya diperintah perang. Sebagian orang beriman itu tidak suka, ya, karena tentunya akan berkorban jiwa dan hartanya, bahkan ditinggalkan keluarga.
ini baginya sesuatu yang negatif, sesuatu yang negatif. Kemudian ayat ini untuk menjawab apa yang ada di dalam dada sebagian orang-orang beriman yang tidak mau berperang atau benci untuk berperang karena pasti ada yang celaka. Maka turun ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang engkau benci itu sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini disebutkan dalam bentuk umum. Lalu firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa menafsirkannya, di mana pada ayat ini berbicara tentang seorang suami yang menceraikan istrinya. Allah berfirman, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Baik. An-Nisa 19. Dan juga ini ada kaitannya dengan kaidah. Namanya kaidah ya. Sekali lagi kaidah itu bisa dipakai kemana-mana. Tadi ini konteks perang. Sekarang di sini menjelaskan tentang ada suami yang ingin menceraikan istrinya. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Menarik dari ayat ini, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, kenapa mereka? Mereka ini jama' atau tunggal? Jama' ini mereka ini bukan satu. Kemudian bilang kamu tidak menyukai mereka, kemudian bila kamu tidak menyukai dia, bukan dia, mereka. Nanti jama'. Saya tidak bilang ya, saya tidak menafsirkan itu. Maka bersabarlah karena mungkin kamu, itu kalau kamu satu, kamu tidak menyukai, berarti ini suaminya. Kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya, artinya dalam pasangan, ya terutama istri, itu kata Nabi, istasu bin nisa'i khaira, bersabarlah dengan perilakunya, karena bagaimanapun kalau kita mengatakan, saya tidak mau kamu lagi begini ya, pasti diulangi lagi. Pasti diulangi lagi. Karena memang seperti itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi bagaimanapun kita sudah bilang kalau kamu sekali lagi begini, saya akan begini, enggak, pasti dia akan ulangi di suatu hari nanti. Jadi harus banyak bersabar dengan pasangan, dan itu juga masuk dalam kaidah ini. Mungkin saja engkau benci pada istrimu, ada kebaikan yang banyak. Ya, ada kebaikan yang banyak yang ada pada pasangan kita. Nah, pada lafaz firman Allah, padanya kebaikan yang banyak, merupakan tafsir dan penjelas dari lafaz kebaikan yang disebutkan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama yang telah disebutkan di bagian depan pembahasan ini. Makna kaidah secara ringkas. Terkadang manusia harus menjalani ketentuan atau ketetapan yang dalam pandangan mata terlihat pedih dan menyakitkan. Jiwanya ikut membenci, mengadu dan mengeluh, sedih dan galau, lalu sampai pada suatu titik di mana ia berkesimpulan bahawa apa yang dialaminya merupakan takdir buruk dari Allah kepada dirinya dan kehidupannya. Padahal tanpa diketahuinya, takdir itu di kemudian hari menjadi kebaikan yang banyak, bahkan berkali-kali lipat baginya. Semua itu terjadi secara alamiah tanpa ia sadari dan ketahui. Baik, betapa banyak dalam kehidupan kita sesuatu dalam takdir kelihatannya kita tidak suka, membenci. Nanti penulis akan banyak membuat contoh di sini, akan banyak contoh yang beliau sebutkan. Bahwasanya banyak kehidupan kita awalnya kita mengira ini ada sesuatu yang negatif. Ternyata hikmahnya itu di belakang. Nanti Allah memberikan kebaikannya. Kebaikan nanti beliau akan menyebutkan contoh-contohnya. Nah, sebaliknya, betapa banyak orang yang dalam sorot mata terlihat baik dan semua urusannya lancar tanpa masalah. Ia terlihat gagah menghabiskan materi dan tenaga untuk memperoleh segala-galanya. Terlihat pada dirinya sebagai pekerja keras dan tahan banting untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Namun ternyata di kemudian hari semua berujung kepada keburukan dan petaka. Begitupun juga kebalikannya. Sesuatu yang kita anggap positif, aman-aman saja, ternyata di belakangnya ada keburukan. Makanya ini seperti dalam masalah jodoh misalnya, itu dalam masalah jodoh tidak boleh kita mengatakan sudah paten. Wah, ini saja pilihan saya Ustaz, tidak ada lagi yang lain. Ini sudah paling bagus ini. Ternyata ada keburukan-keburukan, wa antum la ta'lamun. Nah, itu tadi ayatnya.
Wallahu ya'lamu, Allah itu tahu, wa antum la ta'lamun. Jangan terlalu cepat memvonis orang, jangan terlalu cepat memberi kesimpulan, ya, bahwasanya semua itu ada kebaikannya, ya. Nah, jika mencermati kandungan ayat pertama dan kedua, maka kita akan memahami bahwa ayat pertama didahului oleh keharusan berjihad di jalan Allah, berbicara tentang sakitnya fisik dan badan yang bisa dialami seorang mujahid yang ikut serta dalam peperangan. Pada ayat kedua berbicara tentang perpisahan seorang suami dan istrinya, tentang derita yang dialami oleh keduanya, baik suami maupun istri, disebabkan keputusan yang diambil untuk saling berpisah, di mana hal itu tidak mengenakkan dan memilukan hati. Ayat pertama berbicara tentang keharusan berjihad, di mana ia masuk salah satu dari bagian ibadah. Sementara pada ayat kedua berbicara tentang urusan rumah tangga, di mana ia termasuk hubungan yang bersifat duniawi. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, perhatikan di ayat ini. Di ayat pertama itu berbicara tentang keharusan berjihad, ya, di mana ia masuk salah satu dari ibadah. Baik, tadi berbicara tentang jihad. Apanya yang orang anggap negatif? Apanya orang yang benci kalau jihad itu? Sakit, ya, meninggalkan keluarga, berdarah-darah, bisa jadi nyawa akan hilang. Itu negatifnya. Tapi apa positifnya yang beliau sebutkan di sini? Yang dibawa itu berjihad, di mana ia masuk salah satu dari bagian ibadah. Ternyata dari jihad itulah dia bisa masuk surga. Ya. Jadi dia tadi benci tentang jihad itu, pergi lagi berjihad, capek lagi. Tapi di balik semua itu Allah menyimpan pahala yang besar agar dia bisa memasuki surga Allah. Nah, kemudian tadi ayat kedua tentang suami yang ingin menceraikan istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Urusan rumah tangga yang mana kita mengatakan, ini istri tidak mau taat, istri tidak mau dengar, itu negatif. Kemudian dia mau ceraikan, maka akan berpengaruh nanti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Engkau membenci sesuatu padahal itu baik, di mana ia termasuk hubungan yang bersifat duniawi, yaitu pasangan yang selalu bersifat duniawi. Karena bagaimanapun seseorang itu, ya, dia berusaha untuk bersabar kepada pasangannya. Karena tidak ada yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Si suami punya banyak kekurangan, bersamaan dengan itu juga istri banyak kekurangan, sehingga harus memang saling memahami. Apa kata Allah tentang suami istri? Ya, hunna libasul lakum wa antum libasun lahunna. Istri itu pakaian untuk suami dan suami itu pakaian untuk istri. Apa fungsi pakaian? Menutupi. Artinya kita diperintah untuk banyak bersabar, karena tidak ada manusia yang sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Apa yang sekarang menjadi pasangan kita, insya Allah itulah yang terbaik bagi kita. Dan semua itu adalah tidak ada bedanya. Namanya perempuan ya sama, ya, namanya perempuan yang sama, tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya. Jangan sampai mengatakan kalau ini pasti banyak, tidak ada. Semuanya sama. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, dengan demikian kita sedang berdiri di hadapan sebuah kaidah yang mengatur urusan agama, duniawi, fisik dan kejiwaan sekaligus. Inilah sebuah kondisi dan keadaan di mana selalu ada pada diri manusia secara umum. Seorang penyair berkata, engkau ditetapkan berada di atas susah payah, namun engkau menghendaki bersih dari beban dan kotoran. Allah menggambarkan tentang penciptaan manusia. Sungguh kamu telah menciptakan manusia dengan susah payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan susah payah. Jadi asalnya memang manusia itu selalu ada mengeluhnya. Tidak ada itu kalau tidak ada mengeluhnya. Mau laki-laki mau perempuan selalu diciptakan dengan keadaan susah payah, dalam keadaan mengeluh. Satu jadi mau lagi yang lain, ya. Sudah jadi satu, mau lagi yang lain, ya. Dan itu banyak contohnya dalam kehidupan kita. Sudah dibelikan misalnya motor, mau lagi mobil. Setelah mobil mau lagi pesawat. Wah, luar biasa. Jadi tidak ada habisnya. Manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Nah, karena itu menjadi jelaslah bahwa mempraktikkan kaidah-kaidah Qur'aniyah dalam kehidupan sehari-hari menjadi penyebab terbesar hadirnya ketenangan dan kebahagiaan, di mana seorang muslim benar-benar terdapat merasakan kesenangan sejati.
Ini juga menjadi sebab seseorang terhindar dari terpaan kesedihan dan kegalauan yang selalu dihembuskan oleh kehidupan. Sedih dan galau merupakan suasana jiwa yang tidak banyak menimpa manusia, atau karena sebab takdir menyedihkan yang menimpa dirinya di suatu hari pada kehidupannya. Ketika membaca kisah-kisah Al-Quran dan membuka lembaran-lembaran sejarah, lalu mencermati fakta yang terjadi, maka ditemukan sebuah pelajaran dan bukti kuat yang mendukung serta menguatkan kaidah Al-Quran ini. Berikut ini kita akan memaparkan beberapa di antara bukti itu. Semoga ia menjadi obat pelipur lara bagi yang dirundung kesedihan, serta menjadi pelajaran bernilai bagi yang sedang ditimpa kegalauan. Baik, barakallahu fiik. Nah, sekarang beliau akan menyebutkan contoh-contohnya. Ya, sengaja kita tidak sebutkan tadi karena beliau banyak akan menyebutkan contoh tentang bagaimana sebenarnya itu sesuatu yang kita dianggap dalam kacamata kita sesuatu yang buruk ternyata itu baik. Dan kacamata kita yang mengatakan buruk, ya, atau mengatakan baik ternyata itu buruk, ya. Jadi kacamata manusia tidak bisa menjadi ukuran, tapi menjadi ukuran adalah apa yang Allah sudah takdirkan di Lauhul Mahfuz. Dalam kacamata kita ini buruk, ternyata di balik itu ada kebaikan. Di kacamata kita ada mengatakan ini buruk, tapi di belakangnya itu ada kebaikan, dan begitu sebaliknya. Nah, perhatikanlah kisah Ummu Musa saat melarungkan bayinya ke sungai Nil. Jika membaca susunan kejadian sejarahnya, maka Anda akan menemukan bahawa tidak ada yang paling menyakitkan dan menyedihkan dalam kehidupan Ummu Musa selain saat ia diperintah Allah untuk melarungkan bayinya yang bernama Musa di aliran sungai Nil. Namun cerita ini berakhir dengan keindahan, pujian serta pengaruh yang baik di masa-masa datang. Itulah tafsir potongan ayat yang Allah sebutkan pada bagian akhir ayat, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Masya Allah. Contoh kisah dari Ummu Musa alaihissalam, ya, ibu dari Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintah oleh Allah, langsung diperintah oleh Allah untuk melarungkan bayinya ke sungai Nil. Siapa yang tidak berat? Seorang ibu yang masih bayi disuruh untuk melarungkan bayinya yang dia cintai ke sungai Nil. Baik, ini adalah sesuatu yang negatif, buruk, tapi berujung keindahan karena Musa alaihissalam, Nabi Musa diangkat menjadi seorang nabi, dan beliau termasuk bukan main-main, ulul azmi. Ya, ulul azmi. Ya. Saya tanya, manusia yang paling terbaik, golongan apa manusia yang paling terbaik? Para nabi dan para rasul. Ini manusia paling terbaik ini, paling tinggi. Para nabi dan para rasul. Tidak ada yang di atasnya ini. Tapi dari para nabi dan para rasul ada lagi yang lebih di atas. Namanya ulul azmi. 5 nabi yang terpilih. Siapa itu yang pertama? Muhammad. Ya, disingkat Mimin, ya. Mimin. M itu Muhammad. Isa. Nabi Isa. Mim Musa. Ibrahim. Nun Nuh. Ya, jadi ada 5 manusia terbaik di atas daripada para nabi dan para rasul, dan ujungnya adalah keindahan. Jadi itu banyak dalam kehidupan kita, berat mungkin, tapi Allah memberikan keindahan dari hikmah musibah tersebut. Nah, renungkan juga kisah Yusuf alaihissalam. Awal cerita ini juga tentang kesedihan yang dirasakan oleh Yusuf dan ayahnya Yakub alaihissalam. Renungkan juga kisah seorang anak yang dibunuh oleh Khidir berdasarkan perintah Allah. Setelah itu Allah mengemukakan alasan kuat serta meyakinkan di balik perintah pembunuhan anak itu dengan firman-Nya. Baik, sebelumnya direnungkan juga kisah Yusuf alaihissalam. Bagaimana awal cerita juga tentang kesedihan yang dirasakan oleh Yusuf dan ayahnya Yakub alaihissalam. Bagaimana tidak, Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi, berkali-kali lipat ujiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana tidak dibawa oleh saudaranya, ada 10 saudaranya, ya, atau 11 saudaranya Nabi Yusuf, kemudian dibuang kemana? Ke dalam sumur. Ya, coba ada saudara begitu, buang saudaranya ke dalam sumur. Bukan ke dalam sumur, Ustaz, lain lagi nak buang kita. Ya, diceritai kita. Dia minta uang, pinjam uang, tidak kasih kembali. Gara-gara katanya sudah bersaudara. Mau maaf, uang itu tidak ada saudaranya. Ya, jangan
Mimpinya mentang-mentang ini adiknya, mentang-mentang kakaknya. Ini adalah kesedihan. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri keuangan pada saat itu. Ya, di Mesir. Ya, dan cerita indah bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah nabi yang baik, ya, nabi yang memiliki keutamaan. Bahkan disebutkan tentang 7 golongan nanti di hari kiamat yang mendapatkan naungan khusus. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ada 7 golongan, ya. Salah satunya apa? Pemimpin yang adil. Kemudian laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kemudian wanita atau seorang yang digoda oleh wanita, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah, bersedekah. Dan semua 7 ini disebutkan oleh ahli hadis bahwasanya Nabi Yusuf semuanya ada di situ. Luar biasa. Dari Nabi Yusuf, masya Allah, ya. Ya. Mudah-mudahan nanti ada kita punya kajian khusus tadabbur surah Yusuf, ya. Itu adalah novel terindah, ya. Cerita paling indah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dari kecil sampai beliau diangkat sebagai menteri keuangan. Nah, dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Al-Kahfi 80-81. Baik, kemudian juga seorang anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Nah, silakan lihat surah Al-Kahfi sebentar, baca terjemahannya. Bagaimana kisahnya Nabi Khidir ini membunuh anak. Padahal Nabi Khidir ini adalah pendamping dari Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Al-Kahfi itu kita lihat bahwasanya ketika dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Jadi ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini safar, pergi dalam suatu perjalanan. Nabi Khidir mengatakan bahwasanya apapun yang saya kerjakan wahai Musa, jangan kamu tanya-tanya, itu syaratnya. Karena Nabi Musa diberitahukan oleh Allah bahwasanya ada seseorang yang lebih berilmu dari kamu wahai Musa. Maka didapatkanlah Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir ini yang sahih adalah beliau seorang nabi, ya. Beliau adalah seorang nabi. Kemudian ketika berjalan dapat anak-anak yang sedang main. Nabi Khidir dapat anak-anak sedang main. Tadi syaratnya apa? Kamu mau belajar dengan saya wahai Musa, syaratnya satu, jangan tanya. Jangan banyak tanya seputar apa yang saya kerjakan. Kemudian Nabi Khidir datang melihat anak-anak sedang main, kemudian diambil kepalanya oleh Nabi Khidir. Itu riwayatnya disebutkan diambil kepalanya baru diputar, langsung mati. Apa bahasa Bugisnya itu? Ini, peleko? Apa? Iya, diputar begini katanya. Dia main, langsung mati. Langsung mati setelah itu. Ya, Nabi Musa kan, ada apa ini? Ini anak-anak tidak berdosa. Lagi main, ya kalau kita mungkin main kelereng begitu, kemudian ini Nabi Khidir langsung ambil kepala diputar. Nah, Nabi Musa tidak bisa menahan. Ini keburukan ini. Ini kemungkaran. Masa bunuh anaknya orang yang tidak ada salahnya? Ya. Lagi main wayang-wayang. Kemudian diambil, kemudian diputar. Nah, sekarang ternyata hikmahnya ada. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya orang mukmin. Ini orang tuanya ini anak orang beriman. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Anak ini ketika dewasa itu menjadi kafir, durhaka, sehingga takut Nabi Khidir nanti kalau dia besar ini orang tuanya disuruh murtad, disuruh keluar dari agamanya. Sehingga sebelum dia dewasa memang dikasih mati memang nih. Nah, itu hikmahnya. Ini kan Masya Allah, ya. Ya. Tapi ini hanya kepada Nabi, ya. Jangan sembarang kita putar-putar kepalanya anaknya orang. Ini diberikan ilham, ya. Jangan, kayaknya saya kayak Nabi Khidir ini. Ada main kelereng. Astagfirullah. Ya. Mati anaknya orang, ya. Jadi ini adalah kekurangan, ya. Ternyata di balik semua itu ada hikmah. Jadi dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti
bagi mereka dengan anak yang lebih baik dan lebih soleh. Nah, maksudnya setelah meninggal anak ini, mudah-mudahan ada keturunannya yang lebih soleh, yang mendorong orang tuanya justru masuk ke dalam surga. Nah, Betapa banyak pasangan suami istri yang ditakdirkan belum dikaruniai buah hati. Lalu dengan kondisi seperti itu dadanya menjadi sempit dan merasakan sedih yang berkepanjangan. Tentu tidak atau belum memiliki keturunan adalah suatu yang biasa dan lumrah terjadi. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh terjadi adalah menghadirkan kesedihan yang terus-menerus, bahkan merasa bahwa dirinya telah diharamkan Allah meraih aneka kebaikan dalam hidupnya. barakallahu fik. Kemudian juga bahwasanya buah hati atau keturunan ini adalah diidam-idamkan oleh semua pasangan. Tidak ada yang tidak mau diberikan oleh anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini adalah takdir Allah, yang Allah ada kebaikan di dalam daripada hal ini. Ya, disebutkan bahwasanya ya seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin belum diberikan keturunan, mudah-mudahan Allah mengganti dari kebaikan yang banyak, diganti dari ibadah yang banyak, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu menjadi penggugur dosanya. Ya, karena ini sesuatu yang tidak bisa dijawab. Ini sesuatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian bahkan istri Nabi, ya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya belum memiliki anak, bahkan tidak memiliki anak. Satu saja dari istri Nabi yang memiliki anak adalah Khadijah. Ya, yang lainnya tidak memiliki anak. Apakah kita katakan Aisyah itu tidak sempurna? Ya, Ummu Salamah itu tidak sempurna, Ummu Habibah itu tidak sempurna. Ya, tentunya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ada hikmah yang besar yang diberikan oleh hamba-hambanya. Nah, Seseorang yang belum dikarunia anak hendaknya merenungkan ayat ini baik-baik, karena itu tidak saja menghilangkan kesedihan dan kegalauannya, tapi juga membuat hatinya menjadi tentram dan damai. Dadanya menjadi lapang. Ia memandang ketetapan ini sebagai nikmat dan bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Boleh jadi sekarang Allah menetapkan kondisi seperti ini, tidak memiliki keturunan untuk dirinya. Tapi siapa yang mengetahui jika di belakang hari banyak kebaikan dan kasih sayang untuknya. Boleh jadi ketika ia dianugerahi seorang anak, maka anak itu akan menjadi fitnah dan kecelakaan dalam hidupnya, menjadi siksa dan bencana dalam kesehariannya. Seperti bunyi ayat di atas, Allah berfirman, dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Al-Kahf 80 sampai 81. baik, kemudian jika mau diambil hikmah daripada ayat ini, bahwasanya bisa jadi ketika diberikan anak maka itu akan menjadi fitnah dan musibah baginya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan adapun anak itu jadinya apa? Anak yang durhaka, anak yang mendorong orang tuanya untuk masuk ke dalam neraka. Sehingga hikmah yang bisa diambil bahwasanya boleh jadi ya, bahwasanya belum diberikan keturunan, maka itu bisa jadi adalah hikmah Allah agar anak itu tidak menjadi ujian, tidak menjadi fitnah, tidak menjadi musibah bagi agama pasangan tersebut. Karena yang paling penting yang kita harus jaga ini adalah musibah yang menimpa agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan janganlah engkau jadikan musibah menimpa agama kami. Kalau dunia, musibah menimpa dunia kita, apakah panen gagal ya, kemudian penjualan ya, tidak kembali modal, ini semuanya adalah ujian dari Allah. Tapi ada lebih penting daripada itu, ketika musibah menimpa agama kita, bukan lagi dunia, agama kita. Sudah jarang lagi ke masjid, sudah jarang lagi baca Quran, sudah jarang lagi berzikir pagi dan petang. Ini adalah musibah yang menimpa agama kita, yang perlu kita perbaiki. Tidak seperti dulu baca Qur'annya, tidak seperti dulu sholat sunnahnya, tidak seperti dulu semangatnya belajar. Maka ini tanda-tanda bahwasanya Allah memberikan musibah terhadap agama kita. Kalau dunia kita menimpa, kita masih bisa bersabar. Tapi kalau agama kita yang menimpa, siapa yang memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar semuanya. Nah, Beberapa saat sebelum perang Badar berkecamuk, Al-Quran menanamkan nilai dan pesan ini dalam dada kaum muslimin.
Allah berfirman, sebagaimana Tuhan menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, perang Badar, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Al-Anfal 5-6. Dalam perang Badar disebutkan, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Perang Badar, coba, perang Badar itu Allah sebutkan sebagai kebenaran. Coba, pergi dari rumahmu dengan kebenaran, dalam kurung perang Badar, ya. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Jadi sebagian orang-orang beriman itu tidak suka perang, dan itu tabiat manusia. Apalagi perang Badar ini perang yang berapa? Perang pertama. Jadi belum ada kebayang bagaimana itu kalau orang perang. Jadi orang namanya perang pasti sakit, pasti ada yang hilang, pasti luka, itu yang terbayang. Tetapi apa hikmah di balik itu semua adalah khairul lakum, kebaikan bagi kalian. Kata Nabi, semua yang ikut perang Badar itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sahabat yang ikut perang Badar itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, yang ikut perang Badar semua itu dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kenyataannya betapa banyak kebaikan, kemuliaan, kehebatan yang terjadi pada diri kaum muslimin pasca terjadinya perang besar ini, yang sebelumnya tidak disukai oleh sebagian sahabat Rasulullah untuk turut andil mengambil peran di dalamnya. Baik, pada inti daripada kaidah ini adalah mari kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengedepankan yang namanya husnuzan, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman, dia selalu mengedepankan husnuzan. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Mudah-mudahan ini adalah kebenaran. Mudah-mudahan ini adalah hikmah yang Allah berikan kepada kita yang mungkin belum tersingkap apa maksud daripada musibah ini yang menimpa dalam agama saya atau dalam dunia saya. Jadi para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, jadi salah satu poin yang penting dalam kaidah ini adalah mari kita selalu berhusnuzon kepada Allah atas takdir-takdir yang kita hadapi saat sekarang ini. Ada problem, masalah rumah tangga, ada masalah yang kita hadapi sekarang, mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosa kita, karena ada seseorang yang tidak bisa naik ke tingkatan surga berikutnya kecuali dengan kesabaran. Dia tidak bisa naik surga dengan sholat sunnahnya, tidak. Naik surga dengan Qur'annya, tidak. Ternyata dia naik ke surga dengan kesabarannya, ya. Dia naik ke surga dengan kesabarannya, dan mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang beriman. Demikian kajian kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.